dia pikirkan. Nah, itu berawal dari satu tadi budaya positif, kemudian akan timbul disiplin positif. Tentunya ada beberapa hal kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar yang kita memang harus miliki. Salah satunya adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Ini adalah siklus kebutuhan dasar manusia, di mana kita memiliki 5 hal tersebut. Nah, penguasaan, tentunya kita harus menguasai beberapa bidang. Kemudian kasih sayang dan terima kasih. Hal-hal yang mengenai dengan kasih sayang dan terima kasih itu timbul dari budaya positif dan disiplin positif. Kemudian kesenangan, tentunya hal-hal yang membuat kita lebih energik, kemudian membuat kita lebih nyaman, itu adalah kesenangan diri kita. Kebebasan, tentunya kebebasan ini tidak bebas sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan ini adalah yang juga taat aturan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah seperti ini. Tentunya hal-hal yang terkait dengan kebebasan itu pasti ada aturan yang mengikat. Jadi tidak sebebas-bebasnya. Nah, disinilah nanti kita akan bahas ada beberapa kontrol yang memang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, terutama adalah kebutuhan dasar seorang guru. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu satu, menjadi seorang manajer. Yang kedua, seorang guru itu bisa menjadi seorang teman bagi muridnya. Kita harus melihat kondisi siswa, gimana kita akan menjadi seorang manajer dan kapan juga kita akan menjadi seorang teman bagi siswa kita. Kemudian ada seorang pemantau. Nah, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang kelima adalah penghukum. Nah, dari kelima posisi guru ini pasti rekan-rekan guru semuanya pernah jadi dalam kelima posisi guru ini. Tapi mungkin saat ini kita kebanyakan menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Benar apa enggak? Kayaknya kalau menjadi seorang teman, tidak semua guru menjadi seorang teman bagi siswanya. Karena hakikatnya karena kita jarak ya, baik jarak usia ataupun mungkin guru masih banyak gengsinya atau merasa dirinya lebih tua dan harus dihormati. Nah, jadi untuk menjadi seorang teman sulit. Tapi di sini kita juga harus menjadi seorang teman. Tapi terbanyak pasti kalian menjadi posisi 2 ini, dimana kita menjadi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Nah, tentunya juga menjadi seorang manajer. Nah, biasanya manajer ini wali kelas atau kepala program ini banyak sekali pada posisi menjadi seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, hakikatnya seorang guru, manakah yang lebih baik? Nah, mana yang lebih baik dari seorang guru? Tentunya kita akan menjadi teman dan pembuat rasa bersalah serta penghukum. Ada saat-saatnya menjadi seorang manajer, juga ada saat-saatnya menjadi seorang pemantau. Tapi kadang melihat dari posisi kita ya, sebagai apa pada posisi seorang guru. Oke, di sini akan saya menjelaskan dari 5 posisi tersebut. Di sini penghukum. Pasti banyak sekali kata-katanya. Banyak. Patuhi aturan saya. Awas kalau kamu nggak patuhi. Banyak sekali seperti itu. Ya, kemudian ada kata-kata kamu saja, kamu yang salah, ibu sudah pernah ngomong atau bapak sudah pernah ngomong.
Kemudian berapa kali saya harus bilang ke kamu? Tentunya siswa itu akan merasa seperti bersalah, ya. Nah ini, kemudian gimana kalau kamu berbuat begini? Gimana orang tua kamu? Nah ini posisi sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah jadi dalam penempatan 5 kontrol guru, kita harus mengerti kita ada di posisi mana. Oke. Kemudian ada lagi kata-kata kamu mengecewakan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu sangat mengecewakan mereka. Saya sudah berbuat baik,
dia akan timbul budaya positif yang tadi. Dia akan timbul disiplin positif. Nah, jadi kita balik. Kalau siswa-siswa itu sudah meyakini, kita sudah sepakat, maka siswa juga akan punya budaya positif dan disiplin positif. Oke. Tentunya di dalam keyakinan kelas itu ada membangun kesadaran internal diri siswa. Salah satunya siswa akan menelaah peraturan yang ada. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kontrol atau kalimat positif. Seperti kata saya tadi, bahwa kalau kita sudah mengadakan kesepakatan, siswa itu tidak lagi berkata, saya takut dihukum, saya cuma nyenengin guru kok. Nah, tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Tapi siswa pasti kebiasaan, terbiasa dengan misalnya datang pagi, terbiasa dengan pakaian rapi, baju dimasukkan, atribut lengkap, ya, kemudian dia sudah siap masuk kelas dengan happy. Itu pastinya karena kita sudah punya kesepakatan, maka akan timbul keyakinan. Maka siswa-siswa akan menjadi kalimat dari sebuah peraturan akan menjadi kalimat yang positif bagi siswa. Jadi tidak lagi buat mereka adalah kalimat yang ngeri. Nah, kemudian pastinya akan mencarikan keyakinan kelas bagi seorang guru. Jadi seorang guru itu membimbing siswanya ketika siswanya itu enggak yakin, saya harus gimana ya Bu? Saya seperti apa? Nah, tugas di sini adalah guru kita mencarikan solusi. Nah, baru nanti mereka mau atau tidak atas solusi yang kita sampaikan. Kemudian pendalaman keyakinan kelas. Nah, jangan lupa juga pada posisi yang kelima, tugas guru adalah tugas guru, tugas murid adalah tugas murid. Jadi tidak ada lagi tugas guru juga tugas murid. Tugas murid juga tugas guru. Jadi tidak seperti itu. Jadi tugas guru yang dijalaninya sebagai guru, tugas murid yang dijalaninya sebagai murid. Jadi punya kontrol, punya koridor masing-masing. Ini adalah kesadaran internal dari siswa dari budaya positif tadi. Oke. Ada lagi kesadaran internalnya. Nah, ini contohnya tadi ya saya sampaikan, misalnya Senin, Selasa, Jumat bersepatu hitam. Nah, kemudian berambut pendek bagi laki-laki, kemudian berhijab segi 4. Ya, kita sampaikan kalau siswa sudah disiplin, kita sudah tahu peraturannya, tentunya misalnya pakai jilbab. Mereka pasti kalau bepergian pakai jilbab segi 4 karena kita di sini adalah institusi. Enggak pakai jilbab yang langsung. Ya, bagi perempuan ya, kalau anak-anak kita, jadi kalau di kelas ada siswa yang berjilbab langsung sepertinya kurang etis ya, karena kita masuk di sebuah institusi. Nah, kemudian ada lagi datang tepat waktu. Jadi karena kita sudah ada disiplin positif. Nah, setiap orang senantiasa ingin membangun citra positifnya. Dari citra positif bisa menghargai orang, dan tentunya semuanya akan melampaui atau bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi dari hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan satu adalah budaya, disiplin, dan yang ketiga tadi adalah 5 kontrol guru. Nah, hal-hal tersebut mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan, mungkin bertahap ya, tidak langsung kita lakukan, tapi pemahaman terhadap 3 hal tersebut tentunya Bapak Ibu guru mungkin sudah melakukan, hanya saja mungkin belum memahami maksud dan tujuan dari hal-hal yang kita lakukan.
Jadi kalau siswa sudah dibiasakan seperti itu, mungkin ketika mereka sampai di rumah, kalau orang tua ngasih tahu, nggak membantah, karena nggak terbiasa untuk membantah, tapi dengarkan dulu. Kalau sudah biasa mendengarkan, nanti dia mungkin akan menelaah. Baru ketika ada salah dari guru atau orang tua, mereka akan mengatakan, tapi setelah kita selesai berbicara. Nah, hakikatnya adalah sopan santunnya ya. Mungkin karena sekarang banyak sekali siswa-siswa kita sudah tidak memiliki etika yang baik. Nah, itu pentingnya siswa harus masuk ke profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini baik Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, sebenarnya sesudah keyakinan kelas saya tentunya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Tapi sebelum saya masuk ke segitiga restitusi, ada baiknya Bapak Ibu melihat kasus, di mana kasus ini sudah saya buat terlebih dahulu, sudah saya rekam. Nah, di situ tahapan-tahapan dalam restitusi, segitiga restitusi sudah saya laksanakan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat tahapan-tahapan itu pernah tidak oleh Bapak Ibu sekalian laksanakan dalam pemecahan sebuah masalah. Oke, di sini kasus saya ada dua. Kasus yang pertama adalah kasus di mana siswa ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Dan kasus yang kedua adalah kasus siswa yang bekerja paruh waktu pada malam hari, tentunya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di mana pada posisi ini akan mengganggu konsentrasi belajar si siswa. Nah, di sini kan kalau sudah mengganggu konsentrasi belajar siswa, tentu saja mengganggu konsentrasi teman-temannya, apakah tertidur atau apa. Itu kan sering terjadi ya di daerah ya. Nah, terutama di tempat kita lah sudah sering Bapak Ibu mungkin menemui walaupun tidak setiap tahunnya. Nah, dari hal-hal tersebut bisa Bapak Ibu ambil kesimpulan bagaimana sih cara saya menyelesaikan sebuah masalah dengan siswa. Nah, saya akan perlihatkan videonya, silakan Bapak Ibu melihat, mencermati, kemudian Bapak Ibu bisa melihat sisi baiknya dari kasus tersebut, pengambilan keputusan melalui segitiga restitusi. Baik, saya akan nyalakan ya. Banyak sekali lah siswa-siswa kita melihat kondisi seperti ini. Nah, baik, kita akan melihat kasus pertama dan kedua. Nah, jadi kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, saya perlihatkan kasusnya.
satu, orang tuanya nggak tahu kalau dia kerja paruh waktu. Yang kedua, bisa jadi orang tuanya tahu dan keadaan ekonomi keluarganya memang tidak baik. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti yang tadi kalian lihat. Baik, setelah yang ini baru kita akan masuk ke segitiga restitusi. Ya, baik, akan saya masuk ke slide selanjutnya. Akan menjelaskan mengenai restitusi. Nah, restitusi ini berpusat pada murid. Ya, restitusi ini di sini nanti akan ada tiga segitiga restitusi. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus menjalani nanti segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa saja sih? Nah, sebelum kita masuk di tujuannya agar menegakkan disiplin, bukan karena kita emosi kepada siswa. Terus memastikan bahwa konsekuensi yang diambil dengan kebutuhan siswa itu sesuai. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah keputusan tapi itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Jadi kita juga harus menyesuaikan ya Bapak Ibu, kodrat zaman dan kodrat alam. Dimana kita sekarang berpijak di era apa, ya kita ngikutin. Gitu loh, jangan sampai kita bertahan pada zaman kita yang zaman dulu. Mungkin zaman dulu waktu orang tua marah masih mukul atau melempar. Nah, mungkin di zaman sekarang kalau anak kita gitu kan melawan. Nah, kita perhatikan bahwa kodrat zaman dan kodrat alamnya itu kita harus sesuaikan terhadap beberapa keputusan yang nanti akan kita ambil. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang pertama itu pada poin bawah di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita berdialog dengan siswa ada suatu kasus, kita tanyakan dulu, nama kamu siapa? Nah, saya udah kamu nama. Tadi pelajaran apa? Kita berdialog dulu, meyakinkan identitas dia. Jadi kamu kesini dipanggil siapa? Jadi seolah kita seperti itu dulu. Jadi kita mencairkan suasana dulu. Jadi benar nggak kamu pada posisi ini adalah kelas tersebut atau apa? Jadi kayak kalau dokter kan kadang nanya ya. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita tidak menghardik ya, artinya tidak mengatakan kamu yang salah. Jadi contohnya adalah menanyakan keyakinan itu, contoh gini, kemarin ibu bertemu dengan misalnya Pak Zola. Kok Pak Zola itu kamu bolos ya? Pasti siswa, enggak, aku sih nggak bolos. Bener nggak ya kamu bolos? Nah, gitu kita meyakinkan dulu, bener nggak? Jadi jangan kita bilang, kamu kan bolos ya? Nah, tidak seperti itu. Jadi kita yakinkan dulu, benar tidak informasi yang kita dapat dari si guru lain bahwa siswa tersebut membolos. Nah, dari seperti itu nanti siswa akan ngomong, iya Bu, kemarin saya bolos, orang misalnya pelajarannya nggak enak, jadi saya keluar. Nah, dari situ mungkin siswa akan terbuka, dia akan cerita. Nah, kemudian setelah itu kita sebagai guru bilang, kira-kira kalau hal yang kamu lakukan itu baik atau enggak ya? Kita balikan. Pastinya kalau anak-anak yang punya budaya yang baik, dia akan berkata, iya Bu, saya salah. Jadi jangan katakan salah itu kita menyatakan bahwa anak tersebut salah. Jadi sebisa mungkin siswa tersebut meyakini bahwa diri dia adalah salah. Jadi hal tersebut yang harus kita yakinkan. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita tentunya akan memvalidasi tindakan. Validasi tindakan itu seperti apa? Memastikan. Jadi setelah kita banyak berbincang-bincang, tentunya terus kita bilang, kalau udah ketemu ibu kayak gini, kamu pulang nggak? Ya Bu, saya pulang. Kira-kira perasaan kamu gimana ya kalau ketemu sama ibu? Kalau ibu habis ngomong kayak kamu habis cerita begini, pasti jawabnya, nah saya
saling curhat ya, kita sharing. Ibu di sini kamu hukum kamu kok, kamu nggak salah, cuma mungkin kamu lagi ada masalah. Nah seperti itu aja. Jadi bahasanya terkesannya adalah kita tidak menghukum mereka, tapi meluruskan tindakannya salah di mata mereka, di mata orang lain, agar dia tahu bahwa ini salah loh, ini yang benar. Nah jadi nanti ketika kita menghadapi kasus-kasus siswa, kita menggunakan restitusi ini, segitiga restitusi. Yang satu yaitu menstabilkan, tema stabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan, baru yang terakhir validasi. Mudah-mudahan dari ketiga segitiga restitusi ini membuat siswa-siswa kita juga menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Oke, dari hal tersebut saya lanjutkan kembali. Apabila kita menerapkan keyakinan kelas, masihkah perlu peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Masih perlu. Oke, silakan Mbak Dwi. Kenapa kita masih perlu adanya peraturan kelas? Karena walaupun kita bisa membuktikan suatu keyakinan kelas, kita perlu melakukan peraturan itu tetap ada, karena itu adalah suatu bentuk dari suatu institusi atau sekolahnya untuk memberikan hukuman kepada siswa yang sifatnya sudah disosialisasikan. Karena kalau keyakinan kelas itu sifatnya menurut saya hanya saat itu aja. Jadi kalau peraturan itu berlaku selama dia menjadi peserta didik di sekolah. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Masih perlukan peraturan ketika kita sudah ada keyakinan kelas? Oke, silakan Pak Warsito bisa menyampaikan apa yang perlu, tidak sih peraturan itu ketika kita sudah yakin dengan kondisi kelas kita. Terima kasih Bu Jani. Nanti mungkin saya setuju dengan Pak Dwi tadi. Kenapa kok masih diperlukan peraturan kelas? Jadi mungkin secara formal institusi kita kalau ada misalnya untuk sanksi tegas, sanksi tegas buktinya kalau misalnya siswa itu misalnya melanggar aturan lama, itu sudah masih ada kita dan buktinya. Jadi walaupun ada keyakinan pasti tidak mahasiswa, tapi peraturan itu juga yang bersifat mengikat di dalam suatu kelas. Terima kasih. Oke, benar sekali. Keyakinan dan peraturan itu tetap sejalan. Nah, keyakinan itu biasanya pada saat kita pada posisi kelas tersebut. Tapi kalau peraturan itu kan kalau semua melaksanakan, dan peraturan itu bersikap mengikat. Kenapa adanya keyakinan kelas? Karena berawal dari adanya peraturan. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, tetap berpatokan pada peraturan yang ada, nggak los. Artinya suka-suka saya, suka-suka anak-anak, nggak seperti itu. Tapi tetap pada koridor adanya peraturan. Oke, sepakat ya Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas yang kita buat sesuai dengan peraturan yang ada, karena peraturan bersifat mengikat. Oke, terima kasih Bapak Dwibowo dan Pak Warsito sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita next
menjadi lebih baik. Nah, ini sih sebelum Hukuman tapi sebenarnya perlu, tapi hukuman itu tidak bersifat hukuman fisik atau verbal ya, Bapak Ibu ya. Artinya menghukum secara pembelajaran. Nah, kita hindari beberapa hukuman yang secara fisik atau verbal. Nah, mungkin ada bahasa sekarang, mungkin bahasa anak-anak yang membuli. Nah, itu hindari hal-hal tersebut. Secara verbalnya ada hal tersebut yang membuat nanti anak-anak tuh down. Nah, jadi kalau bisa hukuman itu bersifat yang memang yang membuat anak-anak tersebut itu bahwa sadar bahwa dia salah. Nah, bahwa dia salah dalam tindakan yang dia lakukan, tapi tidak dengan satu membuli. Yang kedua, tidak dengan hukuman fisik. Ya, karena kita tidak pernah tahu bahwa ternyata si anak yang kita hukum fisik, mohon maaf, sakit. Nah ya, atau misalnya dia punya sakit yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita hukum fisik, anfal atau segala macam, akhirnya siapa yang disalahkan? Kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus memperhatikan hukuman juga terkait dengan beberapa masalah siswa tersebut. Oke, kita sepakat bahwa restitusi perlu, hukuman juga perlu, tapi hukuman tidak bersifat fisik dan verbal, tapi hukuman yang bersifat mendidik. Ya, kita juga mungkin mendidik anak-anak kita di rumah bisa bersikap tegas, atau misal anak-anak kalau misalnya dia melanggar, kita suruh dihukum misalnya menyapu anak-anak kita di rumah. Ya, kamu hari ini kok sudah bangun siang? Karena kamu sudah bangun siang, tugas kamu harus nyapu halaman. Itu sebenarnya hukumannya bukan bersifat untuk anak itu jerah, tapi nanti dia akan menjadi rajin. Dan mungkin karena terbiasa seperti itu, dia nanti jadi dalam jiwanya itu tumbuh jadi anak yang bersih, kemudian tidak senang melihat kotoran. Nah, seperti itu. Jadi hukuman yang kita berikan kepada siswa kita harus bersifat mendidik. Ya, kayak kita sepakati hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan budaya dan disiplin positif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah dari disiplin positif. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal sebelum jadi semua yang sudah saya pelajari kita rangkum menjadi 3 hal langkah-langkah dalam menjalankan disiplin positif. 1. Kenali kebutuhan siswa. Yang kedua, membuat dan mendalami keyakinan kelas. Yang ketiga, lakukan segitiga restitusi sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jadi jangan melenceng dari peraturan, karena kita tetap kita adalah di posisi kita di institusi. Pasti kalau kita di sebuah institusi tersebut juga memiliki aturan yang harus kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan disiplin positif, 5 kontrol guru, keyakinan kelas, dan hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi beberapa kasus siswa. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat